Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang berbuka puasa Bapak Ibu. Sebentar lagi bagi yang duhuran, silakan dipersiapkan. Puasa beduk. Puasa beduk, persiapkan takjil dan lain-lainnya. Sehat ya Bapak Ibu ya? Sehat. Senang hari ini Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak dosen. Alhamdulillah. Tugasnya sudah dikumpulkan Bapak Ibu, tugasnya sudah ya? Sudah. Sudah Pak. Sudah Pak. Baik, kita mulai kuliah hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin Bapak Ibu, tadi pagi ternyata laptopnya trouble dan bermasalah ya. Sudah puasa lah. Jadi saya pakai HP. Ini nampak Bapak Ibu? Nampak. Nampak Ya, Pak. jelas Pak. Iya Pak, ada Pak. Terus, Pak. Tergalung. Ya, buku yang sudah diberikan di aplikasi portal dan juga di WA nanti silakan menjadi pegangan Bapak dan Ibu sekalian untuk dibaca-baca. Nanti mungkin beberapa sesi kita akan review buku tersebut sebagai tugas ya, sebagai tugas. Saya juga belum mengecek, belum memastikan tugas Bapak dan Ibu di aplikasi karena sejak sahur tadi laptop saya ikut puasa, jadi error, jadi belum bisa dibuka. Nanti coba saya cek ulang untuk tugas yang sudah dikumpulkan ke aplikasi. Ini prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan diskusi singkat tentang 8 tahapan ya. 8 tahapan dalam menulis berbasis penelitian. Bapak dan Ibu yang mungkin sudah pernah mengambil jurusan di S1 mungkin sudah paham ya, sudah mengetahui secara umum. Mohon yang masih di on mikrofonnya bisa dimatikan ya. Ya. Jadi setidaknya secara umum di dalam dunia akademik itu ada 2 jenis penulisan ya Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama ada research based writing, yang kedua ada non research. Pengaruh puasa mungkin Pak ya, suaranya putus-putus. Putus-putus Bapak, sebentar. Karena lagi puasa jadi putus-putus ya. Di sini aman kok Pak. Oh, berarti salahnya Bapak ini. Lancar ya. Di sini juga lancar Oke, Pak. sip. Nanti yang belum lancar nanti bisa menyimak dari yang lancar ya. Ini sepertinya menyesuaikan ini Pak, amalan berpuasanya Pak. Jadi kalau kalau amalannya baik, suaranya jelas ya. Iya. Seperti mendapatkan wahyu ini. Jadi ada tulisan berbasis riset, ada tulisan yang tidak berbasis resetting, ada tulisan-tulisan yang tidak berbasis riset itu misalnya ya artikel di surat kabar ya. Bapak dan Ibu mungkin menulis opini di koran, membuat puisi, cerpen, features dan lain-lain, itu merupakan jenis tulisan yang essay, misalnya essay yang di surat kabar, di majalah gitu ya. Itu contoh dari yang non research based writing. Tulisan yang tidak berbasis riset. Sementara yang dilakukan di perguruan tinggi pada setiap jenjang, ya baik sarjana maupun doktor, bahkan sampai nanti guru besar, itu meniscayakan kewajiban untuk menulis tulisan yang bersifat metodologis, gitu ya. Sehingga ada mata kuliah metodologi penelitian. Karena tulisan yang diproduksi oleh ilmuwan, oleh pakar, oleh sarjana, oleh master dan juga doktor itu harus merupakan tulisan yang melalui proses penyelidikan dan penyidikan ilmiah. Jadi tidak boleh seorang mahasiswa PJJ PAI S1 yang kemudian menyebarkan hoax misalnya, men-share
berita-berita bohong, ya, ujaran kebencian, nah, itu berarti tidak lulus mata kuliah metodologi penelitian. Ya, karena semua yang keluar dari tulisan-tulisan dan tuturan seorang akademisi seharusnya itu merupakan narasi yang objektif, berbasis fakta dan data yang sifatnya metodologis. Kenapa harus metodologis? Ya karena di situ ada kepatuhan terhadap etika ilmiah. Bapak dan Ibu ketika dulu mungkin menulis skripsi, menyusun artikel ilmiah, itu kan melalui tahapan-tahapan dari mulai merancang proposal, menentukan metode penelitian, sampai pada proses melakukan realisasi tahapan risetnya. Turun ke lapangan atau ke sekolah, mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data. Nah, itu merupakan tahapan-tahapan yang bersifat saintifik atau bersifat ilmiah. Sehingga skripsi yang nanti kita akan susun proposalnya itu merupakan scientific paper atau tulisan ilmiah. Ya. Jadi itu penjelasan singkatnya terkait dengan scientific atau research based writing. Jadi ada dulu yang menulis skripsi cepat sekali sampai berpuluh-puluh halaman tapi tanpa referensi. Nah, ini kan mengarang bebas ya. Jadi itu bukan tulisan ilmiah, tapi karangan bebas, tidak berbasis sumber data yang akurat dan dapat dikonfirmasi kebenarannya secara ilmiah. Nah, ini PR kita Bapak dan Ibu sekalian. Kita sekarang masuk di era post-truth atau truthness era. Ada yang tahu yang bisa menjelaskan? Silakan. Apa itu post-truth era? Saya mungkin Pak, boleh? Ya, silakan Pak. Jadi post-truth era itu adalah penulisan berbasis penelitian Pak. Era pasca kebenaran. Era kebenaran Pak. Era kebenaran. Baik, terima kasih Pak. Yang lain ada? Ibu-ibu mungkin? Pencemahan bahasa Inggris Pak Ujang. Baik. Era melampaui kebenaran ya. Jadi kita sekarang hidup Bapak dan Ibu sekalian di era yang disebut sebagai post-truth ya. Saking tidak mau menerimanya kebenaran sehingga kita lepas dari kebenaran itu sendiri. Ya, contohnya begini. Kita cenderung akan menerima kebenaran dari yang kita sukai. Sementara kebohongan yang datang dari yang kita sukai, kita seringkali anggap sebagai sebuah kebenaran. Sementara kebenaran yang datang dari yang tidak kita sukai, itu akan kita anggap sebagai sebuah kebohongan. Itu post-truth namanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di dalam menilai sebuah kebenaran, itu basisnya like and dislike. Kalau saya penggemar 01 misalnya, jadi semua yang masuk informasi tentang 01 adalah kebenaran. Nah, sementara yang masuk atau yang terkait dengan 0203 adalah kebohongan. Contohnya begini. Jadi misalnya begini. Bapak dan Ibu suka dengan Ustadz X misalnya. Jadi segala informasi tentang Ustadz X, meskipun itu hal yang salah, yang keliru, yang bohong, kita akan percaya sebagai sebuah kebenaran. Sementara kebenaran yang datang dari Ustadz Y yang tidak kita suka, kita nggak akan percaya. Itu yang menyebabkan dunia hari ini, masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang gampang diadu domba. Tidak bisa menerima sesuatu yang sifatnya objektif. Karena hanya mau menerima sesuatu yang benar dari yang kita sukai. Ya, contoh, bapak-bapak lagi jalan naik motor misalnya. Naik motor nyasar. Nah, ketemu warung remang-remang. Nah, ada wanita tunasusilanya di situ, ada PSK di situ. Nanya jalan.
Di sebelahnya ada masjid. Ada orang yang pakai jubah yang seakan-akan seperti orang soleh misalnya. Nah, kita tentu akan mengikuti arahan dari yang pakai gamis sorban itu, meskipun yang disampaikan beliau adalah alamat palsu. Dibandingkan kita akan mengikuti apa yang disampaikan oleh wanita tunasusila tadi, meskipun yang disampaikan adalah alamat yang benar. Itu hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kemudian disebut sebagai era the death of expertise atau matinya kepakaran. Kita mungkin pernah mendengar misalnya seorang Habib Profesor Quraisy Shihab yang disiah-siahkan oleh anak kemarin sore misalnya, atau para guru besar atau para ilmuwan yang dikafir-kafirkan oleh orang lain hanya karena perbedaan pandangan. Nah, ini yang terjadi. Jadi dunia hari ini itu, masyarakat Indonesia hari ini itu malas untuk mengkonsumsi kebenaran dari sumber yang otoritatif. Belajar agama kalau kita dulu orang pesantren harus ke kiai kan? Harus ke kiai, harus bertahun-tahun lamanya, harus melihat sanad keilmuannya, harus melihat profil gurunya. Orang sekarang tidak membutuhkan itu, cukup belajar dari internet, dari Google dan YouTube, mereka bisa berdakwah dan mengasumsikan dirinya yang paling benar sementara yang lain keliru. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi orang ilmuwan hari ini, agamawan hari ini, para ulama hari ini seringkali fatwa-fatwanya tidak diterima oleh orang awam hanya karena tidak disukai. Artinya kebenaran yang muncul itu akan sangat menyesuaikan dengan siapa yang menyampaikannya. Kalau saya suka, ya saya akan terima. Kalau saya nggak suka, saya nggak akan terima. Yang parah kemudian adalah ketika yang diterima itu kebohongan dari yang disukai, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang benar. Nah ini diskusi filsafat ya, jadi biar Bapak dan Ibu mengeksplorasi. Sehingga kadang kita di sekolah, di kelas gitu ya, ketika mengajar anak-anak kita, mungkin ada 1-2 anak yang tidak mau menerima. Karena yang kita sampaikan berbeda pandangan dengan yang dia yakini di rumah misalkan. Meskipun yang kita sampaikan adalah objektivitas atau sesuatu yang benar. Konteksnya apa Bapak Ibu dengan skripsi kita? Konteksnya adalah siap-siap. Karena skripsi-skripsi yang diproduksi, tesis disertasi yang diproduksi oleh para mahasiswa S1, S2, S3, seringkali ya hanya menjadi tumpukan dan berhias di rak-rak buku perpustakaan. Tanpa kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mengkajinya. Itu zaman hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bagaimana Pak? Jadi ya kita kalau mau fair, kita kalau mau lepas dari pandangan post-truth ya, ketika kita mungkin dulu kemarin mendukung 01 ya, ketika ada kebaikan pada 02 dan 03 ya kita terima sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran. Tidak fanatik terhadap satu hal yang kemudian mengaburkan yang salah menjadi benar, yang benar menjadi benar. Atau sebaliknya. Gitu ya. Bisa difahami Bapak Ibu? Oke. Bisa. Alhamdulillah. Ini mantap udah deket-deket. Jangan-jangan ada yang di warteg ini ya. Baik, itu post-truth era Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang research based writing. Nah, kita bicara tentang tulisan berbasis riset. Makanya kemarin saya sampaikan tugas itu yang pertama perlu Bapak Ibu kaji adalah mencari permasalahan. Mencari permasalahan yang kemudian dicarikan solusinya melalui skripsi. Gitu ya. Jadi a good research product itu begins with problem and ends by solution. Diawali dari masalah dan diakhiri dengan solusi atau rekomendasi. Itu skripsi yang oke gitu ya. Sehingga yang perlu dilatih oleh Bapak dan Ibu sekalian yang saya yakin mungkin sudah banyak yang menulis ya. Mungkin dulu menulis skripsi, menulis artikel, menulis naskah khutbah dan lain-lain. Kita perlu 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua adalah sikap meragukan segala sesuatu.
Rasa ingin tahu itu curiosity ya bahasa Inggrisnya. Sementara meragu itu skeptis. Ada ungkapan begini, jutaan orang melihat apel jatuh, tapi hanya Newton yang bertanya mengapa apel jatuh. Ya. Sehingga melahirkan hukum gravitasi. Melahirkan apel yang jatuh yang kemudian menjadi inspirasi merek Apple yang dibangga-banggakan hari ini. Itu dari hukum gravitasi Newton. Nah kan pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, kita sekalian, saya juga pribadi, ketika mengajar, ketika berhubungan dengan tetangga, bersosialisasi di masyarakat, ketika belajar agama, melalui hari-hari kita, ketika membaca banyak referensi, kita jarang bertanya mengapa, apa iya sih? Nah, jadi lahirnya tulisan, Bapak Ibu sekalian, lahirnya produk gagasan berupa karya ilmiah itu berawal dari mengapa. Sehingga muncul keinginan, kemauan untuk melakukan telaah, penyelidikan untuk menemukan dan mengungkap sesuatu di balik sesuatu. Kalau dalam bahasa filsafat disebut mengungkap nomena di balik fenomena. Jadi bukan cuma fenomena yang diungkapnya, yang diungkapkan, tapi apa di balik fenomena itu. Kenapa ini terjadi? Anak-anak saya misalnya di kelas kok kurang semangat ketika belajar ya. Kalau guru yang cuek ya udah biarin aja lah. Nanti juga belajar sendiri. Nah ini yang keliru. Karena mendasari segala hal dengan takdir. Kenapa takdir udah. Nah ini kan yang salah. Yang kita lihat misalnya para guru-guru di luar negeri, katakanlah di Finlandia itu mereka meriset gitu ya. Aktivitas belajar harian siswanya yang dilakukan sehari-hari ini gimana? Evaluasinya bagaimana? Kurangnya apa? Sehingga muncul temuan-temuan seperti penelitian tindakan kelas untuk mengevaluasi, meningkatkan hasil belajar. Itu dari mengapa. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi semakin sering kita bertanya mengapa terhadap segala sesuatu, khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan Islam, nah ini semakin muncul banyak topik yang potensial untuk Bapak Ibu kaji sebagai tema skripsi yang nanti akan dibuat. Oke ya. Nah, ada 8 tahapan, 8 steps doing research ya. Ada 8 tahapan melakukan penelitian atau menyusun skripsi. Karena skripsi kita yang merupakan penelitian ya, ini juga riset namanya. Apa? Riset itu apa Bapak Ibu? Ada yang mau berkomentar nggak? Penelitian itu apa sih? Penelitian itu adalah sesuatu yang diteliti, Pak dosen. Sesuatu yang diteliti. Terus diapain Pak kalau diteliti itu? Nanti diambil hasil penelitiannya untuk bahan yang dibutuhkan, Pak. Oke, tujuannya untuk apa Pak? Analisis. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail permasalahan yang dihadapi, Pak. Oke, good. Ada lagi yang lain yang mau berkomentar? No. Yang komentar saya catat loh ya, nanti nilainya tinggi loh. Wah. Amin. Terima kasih. Kan ada nilai partisipasi ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau komentar lagi? Silakan. Betul ya tadi yang disampaikan. Jadi penelitian kan kan mengulangi ya kembali, replay kan memainkan kembali. Research itu, search itu mencari kembali atau menemukan kembali. Jadi ada 3 hal ya. Proses melakukan penelitian itu ada 3 yang nanti akan dilakukan. Yang pertama adalah invensi. Invensi itu menemukan sesuatu. Orang melakukan penelitian, ada kalanya dia juga berhasil menemukan sesuatu yang betul-betul baru. Contoh misalnya vaksin COVID-19 misalkan yang diproduksi di Inggris yang salah satunya ditemukan oleh orang Indonesia, itu invention namanya. Karena sebelumnya tidak pernah ditemukan ada vaksin COVID-19. Betul-betul baru. Cuma kalau dalam riset pendidikan jarang sekali.
sekali. Lain. Nah, yang kedua adalah improvement. Yang pertama invention, yang kedua adalah improvement. Improvement itu adalah pengembangan. Bapak dan Ibu misalnya sudah pernah membaca, oh ada riset tentang pemikiran pendidikan Islam ala Fazlur Rahman misalnya. Sudah banyak yang mengkaji. Nah, saya mau mengembangkan nih. Dengan apa? Dengan konteks kurikulum cyber misalnya, ya. Karena kita mahasiswa PJJ gitu misalkan, bagaimana kita mengkaitkan pemikiran pendidikan Islamnya Fazlur Rahman dengan konteks pendidikan jarak jauh? Apakah ada korelasi atau relevansi antara pemikiran tersebut jika dikaitkan dengan kurikulum hari ini? Nah, contohnya begitu. Ya, yang ketiga adalah, yang pertama invensi, yang kedua adalah improvement, yang ketiga adalah menumbangkan teori, mengkritik teori. Misalnya sudah ada pernah yang meneliti tentang atau membuat skripsi tentang penanaman pendidikan karakter dengan metode ceramah misalnya, contoh ya. Saya nggak setuju nih dengan ini nih, nggak efektif kalau pakai ceramah ini. Tapi pakai contoh, pakai teladan, pakai model. Nah, jadi kita mengkritik sebuah temuan terdahulu untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu boleh, Bapak Ibu. Nah, sehingga cara kita menemukan, kita mau menginvensi, kita mau mengimprove, atau kita mau menumbangkan itu adalah dengan membaca banyak referensi. Mengkaji banyak referensi sehingga kita bisa menemukan kebaharuan dalam skripsi kita, atau sesuatu yang barunya itu apa yang ditawarkan kepada masyarakat pembaca. Nah, oke. Tahapan pertama adalah select your topic, pilih topiknya. Nah, kan kemarin saya sudah sampaikan dari masalah yang Bapak Ibu list di kolom sebelah kiri, terus kemudian apa topik yang potensial nanti bisa dikaji. Ya, if possible, select a topic that interests you. Nah, diusahakan Bapak dan Ibu sekalian agar tidak memberatkan ketika memilih topik skripsi itu adalah topik yang kita suka dan kita mampu. Jangan seolah-olah, oh saya pengen yang ini Pak Andi, yang sangat idealis, yang sangat luas, yang sangat keren. Nah, tapi kita nggak mampu. Nah, repot nanti. Ya, sudah ada pekerjaan di kantor, di rumah, di sekolah, ada wirausaha yang harus diurus, macam-macam, akhirnya nggak selesai-selesai. Jadi kalau sabda yang paling baik untuk mahasiswa PJJ-PAI adalah skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Ya, Bapak Ibu. Daripada terlalu idealis, terlalu melangit, ternyata nggak selesai-selesai. Meskipun bagus, tapi harus terukur. Terukur artinya kita bisa melihat bagaimana waktu. Nah, karena membuat skripsi itu bukan hanya soal kompetensi Bapak dan Ibu dalam meramu ide, tapi manajemen waktu. Ya, ada bimbingannya nanti. Kadang di PHP dosen sudah ngirim bab 1 bulan ini baru dibalas 3 bulan lagi. Kan begitu juga mungkin terjadi ya, yang nanti bisa menjadi masalah-masalah yang potensial muncul. Nah, dan yang waktu itu saya sampaikan, coba Bapak dan Ibu flashback di beberapa MK yang sudah diikuti. Dari beberapa MK tersebut, nah kira-kira mana yang saya tertarik dengan MK-nya dan saya punya topik apa? Makanya waktu itu saya sampaikan, coba Bapak dan Ibu ketika mengikuti mata kuliah tertentu, coba melahirkan beberapa topik. Nah, dari diskusi dengan dosen misalnya, tadi Pak Andi ngomong tentang kurikulum cyber misalnya. Nah, ini menarik nih. Nah, dicatat apa yang potensial dikaji. Nah, saya perlu sampaikan, riset tentang cyber curriculum itu masih sangat jarang Bapak dan Ibu sekalian. Nah, contoh misalnya, ada nggak nilai-nilai Islam dan karakter dalam konsep pembelajaran PJJ-PAI di IAIN Cirebon misalnya? Itu bisa dikaji tuh, atau dalam mata pelajaran tertentu misalnya. Nah, atau bagaimana evaluasi terhadap produk textbook PJJ-PAI-nya, bagaimana evaluasi aplikasinya. Contoh, bisa nggak aplikasi, kalau kita mungkin orang pesantren ya,
ketika mau belajar mengalap berkah kiai ya harus ketemu langsung kan, harus cium tangan beliau, kadang harus minum dari sisa minuman beliau dan lain-lain. Tapi sekarang dengan revolusi pendidikan, kita belajar dengan dosen yang sama sekali nggak pernah ketemu fisik. Dosennya gaib ya, jadi makhluk astral karena tidak nampak secara fisik langsung ketemu dan berjumpa, kecuali mungkin punya kesempatan ya, yang barangkali mau ngopi di Cirebon, nah silakan main ke rumah boleh ya Bapak dan Ibu sekalian. Cuma passwordnya tadi ya, bawa martabak dan kawan-kawannya. Enggak ya Bu, Pak, saya hanya serius ya. Jadi tema-tema itu masih sangat langka gitu ya. Contohnya, bisa nggak aplikasi itu membuat orang disiplin? Bisa. Setting tugas, ada deadline-nya. Presensi misalnya, ada deadline-nya. Bisa nggak melatih kejujuran? Bisa. Kan kejujuran nilai-nilai keagamaan juga, karakter kan, Bapak dan Ibu. Oh, tugasnya diseleksi dan dikoreksi dengan menggunakan aplikasi untuk mendeteksi plagiasinya. Oh, kejujuran dilatih dengan menggunakan aplikasi. Ada proses islamisasi, ada proses internalisasi, karakteristik keislaman di dalam aplikasi dan teknologi. Ini kritik luar biasa Bapak Ibu. Karena seringkali teknologi itu dihindarkan dan dijauhkan dari keagamaan. Padahal dalam Islam, ketika menggunakan teknologi itu bisa diinternalisasikan nilai-nilai keagamaan masuk di dalam setiap sendi kehidupan, termasuk teknologi yang kita pakai hari ini. Nah, itu menarik itu ya kalau mau diteliti misalkan. Nah, di sini contohnya tentang lingkungan ya, example environment. Jadi membuat tema-tema skripsi itu yang spesifik. Ini Google Meeting-nya cuma 1 jam ya. Selesai jam berapa berarti Bapak Ibu? Selesai jam setengah 12. Setengah 1. 11.30 Pak. Baik. Nah, contohnya lingkungan. Coba lihat Bapak dan Ibu di contohnya, example lingkungan. Ini umum sekali. Jadi kalau kita mau mengkaji tema lingkungan masih sangat luas. Lingkungan di mana, lingkungan apa misalnya. Yang kedua dikerucutkan menjadi damage to environment. Kerusakan lingkungan. Ini juga masih sangat umum. Nah, salah satu contoh kerusakan lingkungan adalah perubahan iklim. Dikerucutkan menjadi effects of climate change. Dampak perubahan iklim. Ini juga masih sangat luas. Dikerucutkan kembali climate change in Texas. Perubahan iklim di Texas. Masih juga luas. Climate change in Bryan, Texas, di salah satu distrik di Texas ya. Juga masih luas. Nah, climate change in Bryan, Texas in 1982 ini yang sudah spesifik. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengkaji tentang pendidikan ya, jangan pendidikan semuanya dikaji se-Indonesia. Ya kalau bisa, ya kalau pusing malah repot nanti. Jadi ya dikerucutkan, cukup di sekolahnya, cukup di satu kelas yang diampu, selesai itu skripsi. Contohnya misalnya pendidikan karakter melalui media, pendidikan karakter melalui media aplikasi tertentu misalnya pada siswa SMP atau MTS kelas 9, MTS apa gitu misalnya, selesai. Jadi tema-tema skripsi yang menarik itu bukan tema-tema yang luas, terlalu luas dan tidak bisa digapai. Tapi tema-tema yang justru spesifik itu menjadi tema yang menarik karena fokus dan lebih detail, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak usah jauh-jauh mau, misalnya dari Jawa Tengah mau riset di luar Jawa untuk skripsi, aduh, repot Pak, nanti besoknya habis uangnya. Mending besoknya dipakai untuk yang lainnya, untuk Lebaran, untuk yang lainnya, daripada dipakai untuk jauh-jauh terus mau neliti di luar pulau, itu ya terlalu repot. Jadi cukup di sekolahnya, di kelas yang diampu, tinggal nanti analisisnya yang menarik.
Nah, itu jadi tema-tema yang bisa dipilih. Jadi tidak harus berupaya memeluk gunung ya, tetapi tidak sampai. Nah, lebih baik yang fokus, yang singkat, ringkas, dan bisa dikerjakan. Dan Bapak dan Ibu harus suka dengan itu. Karena menulis itu 1%-nya tinta, 99%-nya itu cinta. Jadi kontribusi kompetensi Bapak dan Ibu itu nggak lebih besar daripada cinta. Jadi kalau mengerjakannya dengan penuh cinta itu enak itu Bapak Ibu. Habis sahur, sebelum sholat subuh gitu ya, buka laptop sambil senyum bahagia, nyetel sholawat. Senang sekali mengerjakan skripsi. Nah, lemburan, malam nyetel musik gitu ya. Sambil siapkan kopi, yang rokok silakan rokok, tapi penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya tensinya nggak naik Pak, Bu ya. Mengerjakan dengan riang gembira. Bahagia sekali saya mengerjakan skripsi ini. Nah, ini yang dicari. Karena mengerjakan dengan cinta. Tapi kalau hanya mengerjakan dengan tinta, tekanan Pak, Bu ya. Dia nggak selesai-selesai tugas panik, nambah lagi. Nah, akhirnya nggak berkah ilmunya. Karena skripsinya selesai, tapi dibuat dengan tidak menggunakan hati dan perasaan. Karena skripsi itu proses merasakan sesuatu, ya, mengungkapkan rasa, menguraikan kata, dan mencipta karya, ya. Mengolah rasa, ada pelibatan hati di situ, perasaan. Ini, mohon maaf nih saya menggurui para ustadz di sini ya. Sudah tampang-tampang pembicara kultum semua ini, mohon izin ya Bapak-bapak sekalian. Jadi proses mengolah rasa, ada pelibatan hati di situ. Kalau dalam konsep pendidikan ada afeksinya di sana. Ada proses menguraikan kata. Itu diolah dengan menggunakan akal pikiran, knowledge atau kognitif ya. Mencipta karya itu dengan hand, tangan. Ada psikomotornya jalan. Jadi proses berkarya itu seperti itu, tidak boleh meninggalkan perasaan. Nanti yang hasilnya justru kering akan nilai-nilai spiritualitas dan batin. Karena membuat karya yang baik itu yang memberikan nilai manfaat kepada publik, karena dia juga menghasilkan atau menjadi lecutan atas kegelisahan, kegundahan hati dan pikiran. Nah, jadi kalau kata Ki Hajar ada tringo ya, ngerti, ngerosong, lakoni. Ngerti itu ya proses memikirkan ide skripsi, ngerosok itu merasakan permasalahan, melakoni itu menulis skripsi. Ada lagi 3N ya dari Ki Hajar. Mau bikin skripsi yang baik itu 3N, niteni, niroke, nambai. Niteni itu mengamati skripsi-skripsi orang lain yang sudah dibuat sebelumnya. Niroke itu meniru, menduplikasi. Oh ini bagus nih. Tapi tidak cuma niroke Bapak Ibu, tapi nambai, mengimprovisasi, mengimprove, sehingga tidak mengulang penelitian yang sama. Ada niteni, niroke, nambai, 3N tadi itu. Sehingga tidak ada plagiasi. Karena kita menambahkan dengan argumentasi dan pemikiran kita sebagai seorang penulis skripsi. Nah, yang kedua, create your research question. Jadi Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu menemukan topik, membuat rumusan masalah. Kalau masalah yang kemarin ditulis itu masalah yang sifatnya, baterai saya tinggal 15% ya. Kalau yang kemarin ditulis itu masalah yang sifatnya asumsi ilmiah terhadap yang mau dikaji. Tapi kalau masalah yang di sini adalah rumusan masalah terhadap variabel-variabel dalam menulis skripsi. Ada yang mau kasih contoh yang sudah menulis topik kemarin? Siapa? Mau mengambil topik tentang apa? Nanti kita coba buat rumusan masalahnya. Bapak boleh, Ibu boleh. Temanya tentang apa? Kalau saya Pak, tentang pendidikan sekolah ya.
Ini kan ada misalnya begini Pak, kurangnya kualifikasi tenaga pengajar. Nah, kemudian rumusan topik penelitiannya analisis tingkat kualifikasi tenaga pengajar di lembaga pendidikan Roduta Atpal misalkan Pak gitu. Oke, berarti analisis kualifikasi tenaga pengajar di lembaga pendidikan RA. Oke, di lembaga pendidikan RA. Nah, itu contoh ya, contoh ada permasalahan tentang kualifikasi pendidikan dari para tenaga pengajar di lembaga Rodutul Atfal ya, di lembaga RA. Itu masalah. Nanti masalahnya perlu dikaji Bapak ya, dan juga yang lainnya. Ada tidak data-data yang mendukung misalnya tentang jumlahnya, sehingga kita bisa menamakan, sehingga kita bisa menyimpulkan di awal, memprediksi bahwa ini ada kelemahan terkait dengan kualifikasi, misalnya begitu. Sehingga itu perlu dianalisis ya. Nanti kualifikasi banyak itu. Kualifikasi itu bisa dari sisi kompetensi, bisa dari sisi background keilmuan ya, bisa dari sisi tamatan pendidikan. Nah, itu nanti macam-macam bisa dikaji dengan menggunakan teori. Nah, oke. Analisis kualifikasi, mungkin Bapak dan Ibu yang lain juga bisa pakai judulnya, nanti kita kasih masukan ya. Berarti nanti ada berapa variabel di situ? Ada analisis kualifikasi, satu kualifikasi ya. Analisis kualifikasi tenaga pengajar. Ada tenaga pengajar di situ. Satu kualifikasi, yang kedua tenaga pengajar pada lembaga pendidikan RA. Ya, ada 3 tuh. Nah, nanti kita belum kerucutkan di RA-nya mana, 3 aspek. Nanti yang kita kaji di 3-3-nya aspek itu. Berarti nanti kita perlu mencari referensi tentang apa itu kualifikasi. Menurut siapa kualifikasi itu ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua tenaga pengajar atau guru. Bagaimana teori tentang guru? Siapa sih guru itu? Apa sih kompetensi yang harus dimiliki guru itu? Seperti apa sih guru yang ideal itu? Nah, itu teori tentang guru. Kemudian RA. Ini satu fase pendidikan yang masuk di lembaga pendidikan formal ya. Nah, apa sih RA itu? Nah, bagaimana konsep belajar di RA itu? Nah, nanti itu kita sudah menemukan 3 kata kunci untuk step berikutnya ya. Nah, terus bagaimana research question-nya? Nah, research question itu, pertanyaan penelitian itu bisa menggunakan 5W1H ya. Jadi tidak usah banyak-banyak sampai 7, 8, 9, 10 terlalu banyak Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau membuat rumusan masalah itu ya cukup 2 lah ya. Kalau untuk skripsi tidak usah terlalu banyak. Nanti rumusan masalah yang pertama dijawab di bab yang ke-3, rumusan masalah yang kedua dijawab di bab yang ke-4. Nah, misalnya tadi pertanyaannya, rumusan masalahnya bagaimana yang pertama, bagaimana idealitas kualifikasi tenaga pengajar RA? Contohnya begitu. Ya, bagaimana? Atau apa idealitas kualifikasi tenaga pengajar RA? Yang kedua, bagaimana kualifikasi pengajar RA di mana gitu, misalnya begitu. Jadi rumusan masalah yang pertama kita ingin membedah lebih dahulu tentang apa itu kualifikasi pengajar RA gitu ya. Secara teoritis kualifikasi tentu dijelaskan begini dan seterusnya. Nanti pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kualifikasi pengajar RA di mana tadi itu? Nah, itu sudah langsung konteks sajian data berupa melihat, memotret berapa nih yang di sini, berapa nih, bagaimana nih kualifikasinya kalau kita kembalikan kepada rumusan masalah yang pertama, teorinya ini nih. Nah, itu contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti cari di Google Scholar banyak, teori kualifikasi kompetensi muncul nanti. Teori guru, nanti dia muncul. Nanti teori belajar RA, nanti dia juga muncul. Nah, itu nanti yang kemudian diinventarisasi, kemudian di cross check mana yang mau kita pakai dan mana yang tidak kita mau pakai. Ya.
Nah, oke, itu cara melihat rumusan masalah. Yang ketiga tadi, find keywords for your topic. Tentukan kata kunci dari topik yang kita pilih. Nah, tadi sudah kita dapatkan tadi kata kunci yang pertama adalah kualifikasi. Yang kedua, guru. Yang ketiga, pembelajaran di RA. Itu kata kuncinya. Jadi saya harus mulai mencari tentang teori kualifikasi kompetensi. Apa itu kualifikasi? Apa itu kompetensi? Gitu ya. Nanti teorinya siapa saya belum coba baca ya. Sebanyak mungkin dicari referensinya. Sebanyak mungkin dicari jurnalnya. Ya, jadi kalau skripsi jangan ngutip skripsi, Pak, Bu. Itu merendahkan kita ya sebagai penyusun skripsi. Minimal tesis, disertasi, atau buku-buku teks, atau artikel jurnal. Nah, itu keywords-nya. Kata kuncinya kita sudah punya 3 tadi. Kita tinggal cari di berbagai macam sumber untuk menemukan secara teoritis apa variabel. Variabel itu tadi ya, kelas-kelas kata dalam judul penelitian ya, Bapak Ibu. Yang kita pakai dan kita pilih. Nah, tahapan yang keempat, decide your source. Tentukan sumber referensinya. Ya, jadi setelah kita menentukan keywordnya, kita pilih-pilih nih, tentukan mana yang kita mau pakai. Misalnya saya download, Pak, nemu 100 jurnal. Wah, itu luar biasa itu. Dapat 100 jurnal, nah, karena bulan puasa, Pak. Jadi saya bismillah semangat untuk menyelesaikan skripsi, Pak. Jadi kalau yang lain mata kuliah Pak Andi harus selesai proposal, nah saya harus selesai skripsi. Wah, itu keren, Pak. Kalau dia mau begitu, wah, nanti saya kasih A++++, itu luar biasa. Jadi tentu ini Bapak Ibu ditentukan, saya mau pakai buku ini, saya mau pakai artikel ini, saya mau pakai jurnal ini. Nah, ini nanti decide on source. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kredibilitas sumber referensi ya. Bapak dan Ibu jangan ngutip Wikipedia, Pak. Kadang kita ngutip definisi-definisi kan dari Wikipedia. Ya, atau dari blogspotnya orang. Wah, itu kedudukannya itu berada pada kasta yang paling rendah, sudra ini, Pak, dalam menyusun skripsi atau artikel jurnal itu. Definisi menurut Wikipedia, pendidikan karakter adalah, wah, itu saya coret kalau bimbingan dengan Pak Andi ya, dengan saya. Kalau menggunakan Wikipedia, ini dianggap sebagai terlalu lemah referensinya secara kredibilitas referensi. Nah, yang paling tinggi apa, Pak? Yang paling tinggi journal paper, artikel jurnal. Baik yang berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Jadi, mudah sekali Bapak Ibu masuk Google Cendekia. Kalau masuk Google, tinggal masuk Google Cendekia atau Google Scholar. Cari tuh kata kunci tadi, misalnya tadi kualifikasi, teori kualifikasi kompetensi guru. Klik, keluar itu ratusan artikel jurnal. Teori guru atau teori idealisme guru, keluar nanti ratusan artikel jurnal. Tinggal download, nanti bacanya belakangan nggak apa-apa. Ya, tinggal di download dulu. Nanti lupa, Pak, nyimpennya di mana, Pak? Waduh. Kalau memori HP-nya penuh, nah simpan di HP istri atau HP suami ya. Insya Allah aman. Mohon maaf, Pak Dosen. Ya. Kenapa posisi Wikimedia itu paling rendah, Pak? Kenapa, Pak? Ya. Ini karena dianggap terlalu instan, Bapak. Terlalu instan dan tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya secara ilmiah. Jadi dalam referensi itu, Bapak, ada yang disebut sebagai primary resources, ada yang disebut sebagai secondary resources. Ada sumber referensi primer, ada sumber referensi sekunder. Contoh, ketika Bapak ingin mengkaji pemikirannya Al-Ghazali, misalkan pemikiran pendidikan Islam Imam Ghazali misalnya, itu kalau Bapak mengambil dari Wikipedia, itu akan sangat lemah jika dibandingkan Bapak mengambil dari buku asli karangan beliau. Ya, jadi Wikipedia menyajikan berbagai macam hal. Ini cocok, nggak apa-apa. Ini untuk update status di Instagram boleh. Tapi kalau untuk kedudukan sebagai artikel ilmiah atau skripsi, ini dianggap terlalu, bukan tidak boleh ya, tapi dianggap terlalu lemah secara ilmiah.
karena dia bukan lagi secondary resources. Jadi kalau referensi sekunder itu misalnya begini Pak, kayak tadi saya mengutip pemikiran pendidikan Islam Imam Ghazali misalnya, itu langsung dari bukunya beliau. Contoh ya, saya juga tidak hafal betul ya karena saya bukan bidang PAI. Nah, kalau referensi sekunder itu apa? Kalau referensi sekunder itu Bapak mengutip tulisan saya yang mengutip pemikiran Imam Ghazali. Itu sekunder namanya. Ya. Atau ada buku syarahnya misalnya. Ada buku yang menjelaskan pemikiran Imam Ghazali tapi dia tidak ditulis langsung oleh Imam Ghazali. Ditulis oleh seorang profesor misalnya. Itu namanya referensi sekunder. Nah, kalau Wikipedia itu bukan sekundernya lagi, itu sudah keberapa kalinya begitu ya. Dianggap terlalu lemah. Sama kayak Blogspot ya. Kita kan mudah mencari lewat Blogspot, tapi Blogspot itu kan karya orang lain yang kemudian dipublish di website pribadi orang lain itu. Sehingga dia dianggap terlalu personal secara referensi. Nah, sehingga di atasnya akan lebih baik itu menggunakan company websites atau company white papers. Contoh, kita ingin mengutip data tentang angka kekerasan seksual kepada anak. Nah, kita bisa buka tuh websitenya KPAI, Komisioner Perlindungan Anak Indonesia. Boleh. Atau kita buka Litbang Kompas misalnya untuk melihat potensi atau permasalahan tentang kekerasan seksual di Indonesia. Itu bisa dipakai sebagai referensi. Ya, itu company white papers atau company website. Company white papers misalnya pusat studi apa gitu ya, dia membuat naskah akademik. Nah, itu yang disebut sebagai company white papers. Ya, kan banyak tuh naskah akademik tentang apa yang bisa kita kutip sebagai sumber referensi. Nah, kemudian yang nomor 3 itu textbook sama other textbook. Jadi buku-buku teks itu masuk ke kedudukan yang ketiga dan keempat ya. Jadi misalnya buku tentang pendidikan karakter tadi ya, buku tentang pendidikan seks misalnya, buku tentang puasa yang kita dapatkan di perpustakaan dan toko buku, itu merupakan sumber referensi yang punya kedudukan ketiga dan keempat. Yang kedua, conference proceeding ya, dan juga journal paper. Nah, artikel jurnal kenapa dia lebih berbobot dibandingkan dengan buku? Karena proses seleksinya lebih ketat dibandingkan dengan buku, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau buku dia hanya seleksi di penerbit, selesai, layak tidak layak, publish. Tapi kalau artikel jurnal, dia melalui 5 kali tahapan seleksi. Dari artikel masuk ada seleksi tahap awal, seleksi tahap kedua dikirimkan kepada reviewer, dari reviewer dikirimkan lagi kepada penulis jurnal, dari penulis jurnal dikirimkan lagi kepada reviewer, seleksi tahap 3, nanti seleksi lagi di bagian editor, proofreading, nanti baru publish. Jadi lebih kompleks, sehingga dianggap punya kedudukan lebih tinggi secara ilmiah dibandingkan dengan buku sekalipun. Karena proses submit mengumpulkan di jurnal bisa mungkin sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun, itu baru publish. Nah, itu karena memang sangat ketat. Sehingga jurnal paper dianggap lebih punya kredibilitas dibandingkan dengan buku atau yang lainnya. Bapak Ibu pernah dengar Scopus ya? Indeks internasional yang paling tinggi sekarang kedudukannya itu sampai 2-3 tahun baru bisa publish kadang ya, karena tadi proses seleksi yang sangat ketat untuk menilai originalitas tulisan, untuk menilai kualitas tulisan dan bobot tulisan itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, itu contohnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Ada ide, ada research, discussion, primary literatur, ada secondary literatur, ada territory literatur. Nanti sudah saya kirimkan di grup ya. Step yang kelima adalah mengevaluasi sumber yang tadi dicari di Google. Pak Andi, saya ketemu 100 artikel jurnal Pak tentang tadi tentang evaluasi kompetensi guru.
Nah, dievaluasi. Kira-kira yang lemah yang mana, yang saya tidak pakai yang mana, yang saya pakai yang mana, nanti ketemunya berapa? Oh, dari 100 cuma ketemu 50, Pak. Oke, fix. Dievaluasi. Ya, tahap yang keenam, organize your thought. Bapak Ibu pernah bikin mind mapping? Pohon akar konsep berpikir? Nah, mungkin yang orang-orang di organisasi sering bikin ya. Jadi kita perlu dari ide yang tadi dituliskan di tugas saya yang pertama itu, diorganisasikan pemikiran dan idenya. Misalnya tadi, kualifikasi pendidikan, kualifikasi guru, dikasih lingkaran paling besar di tengah. Dipecah lagi. Dari kualifikasi ini, setelah saya baca referensi, apa yang bisa yang bisa dipecah nih? Pakai tanda panah, bikin lingkaran-lingkaran baru, tulis, pecah-pecah lagi. Nah, itu namanya mind mapping. Nanti kalau mau tinggal cari di Google, online mind mapping, nanti ada yang bisa bantu kita secara online ya, bagaimana membuat mind mapping secara online. Atau browsing juga di YouTube atau di Google, Voice Viewer namanya Bapak Ibu. Nanti kita dibantu oleh AI untuk menganalisis sebuah tema penelitian. Ya, bagaimana potensinya, bagaimana baik dan buruknya nanti bisa disajikan dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi diorganisasikan. Nanti arahnya ke sini Pak Andi, dari lingkaran besar ini tentang kualifikasi pendidikan guru, nanti ke sini. Kualifikasi itu meliputi ini. Ada pengetahuan, ada kepribadian dan seterusnya. Pecah-pecah lagi sampai Bapak dan Ibu menemukan pohon akar berpikir yang matang. Nanti itu bisa jadi daftar isi Bapak Ibu. Jadi sama kayak kalau kita mau bikin buku ya. Jadi kalau mau bikin buku itu ya dari mind mapping, nanti kemudian dipecah-pecah menjadi topik yang kecil-kecil. Nanti dari situ bisa jadi daftar isi. Tahap yang ketujuh baru create your bibliography. Ini yang sering lupa Bapak Ibu. Setelah mencari berbagai macam referensi, menemukan, mengorganisasikan pemikiran, bikin daftar pustakanya di awal. Jangan di akhir. Kadang kita bingung kan di akhir, ini kemarin ngutip di mana ya? Akhirnya mengarang daftar pustaka. Ya. Jadi yang benar, setelah kita mengumpulkan referensi, memfikskan referensi jumlahnya berapa, tulis daftar pustakanya. Meskipun nanti ada software yang bisa membantu seperti Mendeley atau Zotero yang bisa dipakai untuk membuat daftar pustaka secara online atau secara langsung. Oke. Yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah write your paper. Setelah tadi, terakhirnya adalah menulis papernya, mulai menulis skripsinya. Jangan biasakan memulai menulis skripsi dari file orang lain yang sudah ada yang Word, terus kemudian dihapus dan ditulis di situ. Nah, itu membatasi kebebasan Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi free writing kalau kata saya ya, menulis bebas. Jadi lembar kosong, mau itu pakai laptop, mau pakai kertas, silakan. Bapak Ibu mengeksplorasi diri dari pengetahuan yang didapatkan melalui referensi, tulis itu di situ. Lepaskan pedoman penulisan skripsi, buang jauh-jauh template skripsi punya orang, fokus ke nulis bebas. Nah, jadi nulis bebas itu. Nah, seringkali kita menulis itu Bapak Ibu, kita itu punya dua baju. Yang pertama baju kreator, yang kedua baju editor. Bapak dan Ibu seringkali pakai dua baju itu langsung. Baru nulis satu paragraf, langsung mikir, oh ini kayaknya nggak pantas ya. Oh ini kurang pas ya. Akhirnya nggak selesai-selesai. Karena baru pakai baju kreator, langsung pakai baju editor. Tapi kalau satu-satu pakai bajunya, pertama pakai baju kreator, udah tuh fokus ke nulis bebas aja, nggak usah pentingkan soal kesalahan penulisan grammar, udah nanti urusan belakangan. Salah tulis, salah ketik, biarin. Nanti setelah selesai mentok sudah tidak dapat sesuatu lagi, itu baru menggunakan baju editor. Oh ini pasnya paragraf yang pertama nih Pak Andi. Oh ini pantasnya paragraf yang kedua. Oh ini kalimatnya nggak efektif, dihapus. Itu baju editor. Kadang stuck Pak. Stuck itu mandek, nggak bisa mendapatkan inspirasi. Orang stuck itu karena satu, tidak
banyak membaca sehingga mentok. Makanya ketika stuck, saya punya definisi ya, STUCK itu serahkan Tuhan untuk ciptakan keajaiban. Wih, mantap. Jadi Bapak dan Ibu tinggal ambil air wudhu, sholat gitu ya, nanti berdoa, nanti muncul tuh inspirasi lagi tuh. Biar Tuhan yang mengintervensi karya kita ya. Jadi pakai hati, pakai Tuhan sebagai satu-satunya sumber inspirasi dan pemberi hikmah kepada kita ketika menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Nah, tinggal 2 menit, 1 menit saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya sudah mau habis dan kita akan masuk pada sholat zuhur ya. Demikian dari saya. Nanti tanya jawab silakan Bapak Ibu bisa langsung di grup karena ini tinggal 30 detik lagi masuk ke 11.30. Silakan bisa dikonfirmasi dan ditanyakan di grup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khawatir membuka tanya jawab nanti malah Google-nya mati ya. Baik, Untuk terima kalian kasih. di sini, Assalamualaikum Pak Hasan, mohon warahmatullahi satu aja. wabarakatuh. Ya, makasih Bapak Ibu. Nah, pakai bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya, kita foto bareng dulu. Udah keluar Pak dosennya. Satu. Skripsi.